Halo Sobat Migran. Untuk kali ini kita akan bahas soal perjanjian kerja ya. Perjanjian kerja ini diketahui dan ditandatangani kedua belah pihak, pekerja dan juga majikan ya. Lalu diketahui oleh MOL selaku dari pemerintah Taiwan dan juga KDI selaku dari pemerintah Indonesia. Nah, selain daripada surat perjanjian kerja ini, apabila kalian menandatangani sebuah pernyataan, sebuah surat kuasa atau lain sebagainya tanpa pengetahuan dari pihak KDI atau Kementerian Tenaga Kerja di sini, itu dianggap tidak valid. Itu hanya sebuah surat kuasa antara kalian dengan agensi atau antara kalian dengan majikan. Oke, di sini ada perjanjian kerja antara majikan dan pekerja ya. Majikan ini disebut sebagai pihak pertama dan pihak kedua itu adalah pekerja kita ya. Di situ terdapat dengan jelas nama, alamat, nomor telepon, status, tanggal lahir dari pekerja kita dari pihak kedua ya. Lalu di situ ada nomor ahli waris, nama, alamat, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Pihak pertama menempatkan pihak kedua di Taiwan sebagai perawat orang sakit atau caregiver atau domestic helper ya. Dan kedua belah pihak sepakat untuk menandatangani perjanjian kerja mengenai hal-hal sebagai berikut. Pasal 1, jangka waktu perjanjian kerja. Kontrak ini berlaku selama 3 tahun terhitung sejak pihak kedua tiba di Taiwan. Hubungan kerja antara pihak pertama dan pihak kedua akan putus dengan sendirinya setelah jangka waktu perjanjian kerja ini berakhir. Pasal kedua, kewajiban pihak kedua. Pihak kedua ini kita ya. Pihak kedua bekerja di pihak pertama sebagai perawat orang sakit atau caregiver, di bawah pengawasan dan pengarahan dari pihak pertama. Pihak kedua selama menjalankan tugas yang telah ditetapkan oleh pihak pertama harus bersikap baik, menjaga keselamatan sendiri dan rekan kerjanya. Pasal 3, kewajiban pihak pertama. 3.1, pihak pertama wajib memberikan gaji setiap bulan sebesar setelah dinegokan ya, diberikan kepada pihak kedua pada tanggal yang telah ditentukan setiap bulannya. Pihak pertama boleh memotong gaji pihak kedua untuk membayar biaya yang ditentukan oleh pemerintah Taiwan seperti asuransi kesehatan. Dan 3.2, gaji harus diberikan seluruhnya langsung kepada pihak kedua setiap bulannya dan rinciannya dalam bahasa Mandarin dan Indonesia. Tidak boleh diberikan atau dititipkan kepada pihak ketiga. 3.3, pihak pertama bertanggung jawab menyediakan tempat tinggal yang layak untuk pihak kedua tanpa memungut biaya. Di pasal 3.2 ini, gaji harus diberikan seluruhnya langsung kepada pihak kedua setiap bulannya dan rinciannya dalam bahasa Mandarin dan tidak boleh diberikan atau dititipkan kepada pihak ketiga. Maksudnya ini, tabungan kita atau gaji kita tidak boleh diberikan kepada pihak ketiga ini, yang dimaksud kemungkinan agensi atau majikan ya, atau orang lain. Intinya hak milik kita adalah hak kita ya, jangan disalahgunakan ke orang lain. Hak kekayaan kita, hak pribadi kita itu hak kita, jangan diberikan ke yang lain. Oke? Jika ada yang ditanyakan silakan tinggalkan pesan di kolom komentar dan akan kita bahas selanjutnya. PMI yang cerdas, PMI yang tahu aturan dan tahu prosedurnya bagaimana dan tahu perjanjian kerja apa yang kita tanda tangani di dalamnya ya. Lanjut kita akan bahas ke pasal 3.4. Pasal 3.4, pihak pertama harus menyediakan makanan yang layak sehari-hari minimal 3 kali termasuk pada hari libur maupun selama sakit kepada pihak kedua tanpa memungut biaya. 3.5, untuk menjaga kualitas kerja pihak kedua maka pihak pertama wajib memberikan waktu istirahat yang cukup kepada pihak kedua. 3.6, pihak pertama harus menghormati agama dan kepercayaan yang dianut pihak kedua
Pihak pertama harus menghormati agama dan kepercayaan dianut pihak kedua. Pihak pertama wajib memberikan kesempatan kepada pihak kedua untuk menjalankan ibadahnya. Oke, untuk ini yang bisa ditanyakan ya udah jelas ya, di sini sudah masuk ke dalam perjanjian kerja. Apabila kita dalam menjalankan sholat atau waktu istirahat yang cukup, kita berhak ya, itu adalah hak kita ya. Nah, pasal 4 cuti dan izin kerja. 4.1 setelah pihak kedua bekerja genap 1 tahun, di bawah 3 tahun setiap tahun, pihak pertama wajib memberikan pihak kedua 7 hari cuti tanpa memotong gaji, atau atas persetujuan pihak kedua dapat digantikan dengan uang yang sebesar per rata-rata per itu ya 567 kali 7 hari dan diberikan langsung pada pihak kedua ini apabila gajinya 17.000 ya. Apabila pihak 4.2 apabila pihak kedua menderita sakit, pihak pertama wajib memberikan izin karena alasan sakit. 4.3 pihak kedua berhak mendapatkan libur 1 hari dalam 7 hari apabila pihak kedua bekerja di hari libur resmi tersebut di atas, maka pihak pertama wajib memberikan uang lembur dari hitungan perharinya ya. Pasal 5 tentang asuransi. 5.1 selama penempatan di Taiwan, pihak pertama wajib membantu pihak kedua untuk mengurus asuransi kesehatan. Pembayaran premi untuk asuransi tersebut disesuaikan dengan peraturan asuransi kesehatan Taiwan. 5.2 bila pihak pertama tidak dapat membelikan asuransi tenaga kerja, maka pihak pertama wajib menggantikan dengan asuransi jiwa lain yang bertanggungannya minimal 300.000. Jadi untuk pasal cuti dan izin kerja ini ada di pasal 4, soal cuti tahunan, dan juga ada bagaimana kalau kita sakit, izin karena alasan sakit. Lalu yang ketiga itu mendapatkan libur, upah lembur ya di hari libur. Dan di pasal 5 ini tentang asuransi ini tentang asuransi Astek, asuransi tenaga kerja, dan juga Askes, asuransi kesehatan. Lalu di pasal 5.3 bila terjadi kecelakaan kerja dan majikan tidak memberikan asuransi tenaga kerja atau asuransi jiwa, maka pihak pertama harus bertanggung jawab sebesar nilai pertanggungan yang harus dibayar oleh pihak asuransi. Jadi nilai asuransinya ditanggung oleh majikan apabila majikan tidak membayarkan ya. Lalu ada di pasal 6 pemutusan hubungan kerja dan perjanjian kerja. Apabila pihak kedua terbukti 3 kali surat peringatan yang disetujui oleh kedua belah pihak tidak mampu melaksanakan kewajibannya, maka pihak pertama dapat mengakhiri atau memutuskan hubungan kerja dan pihak kedua bersedia kembali ke negara asal. 14 hari sebelum pemulangan yang bersangkutan harus dibawa dulu ke pusat konseling daerah guna pengecekan alasan kepulangannya. 6.2 selama masa penempatan apabila terbukti terjadi hal-hal seperti di bawah ini, pihak pertama berhak memutuskan hubungan kerja ya. 6.2 paragraf 1 terbukti pihak kedua tidak mampu menjalankan kewajibannya dan telah mendapatkan surat peringatan yang masuk akal minimal 3 kali. Paragraf 2 selama penempatan pihak kedua menolak pemeriksaan kesehatan, medical check up periodik, kondisi mental dan fisik yang menyebabkan tidak dapat menjalankan kewajibannya atau menderita penyakit menular atau yang mematikan. Terbukti memakai obat-obatan terlarang seperti morfin atau amfetamin. Yang ketiga adalah melanggar hukum yang berlaku di Taiwan dan sifatnya membahayakan. Yang keempat, tanpa sepengetahuan pihak pertama, pihak kedua bekerja di luar isi kontrak ini. Bekerja sambilan. Pasal 5 kehilangan kemampuan untuk bekerja karena sakit yang tidak bisa disembuhkan sesuai dengan keterangan dari dokter dan tidak termasuk hal-hal yang disebabkan oleh kecelakaan kerja. Dan nomor 6 tidak bekerja tanpa memberikan alasan selama 3 hari berturut-turut atau 6 hari dalam 1 bulan secara tidak berturut-turut. Jadi di pasal ini menyangkut pemutusan kontrak kerja dari pihak majikan dikarenakan adanya komplain dari majikan
karena atas kerja dari pihak kedua. Kerjaannya yang seperti apa? Di sini sudah dijelaskan ya, melanggar hukum, lalu ada bekerja sambilan. Lalu di sini adanya hilang kemampuan bekerja, misalkan karena sakit ya. Terus di sini sakit juga karena bukan karena kecelakaan kerja ya, yang susah disembuhkan. Terus tidak bekerja tanpa memberikan alasan selama 3 hari berturut-turut. Jadi selama 3 hari itu absen. Kurang lebihnya seperti itu. Dan juga tanpa sepengetahuan pihak pertama, pihak kedua bekerja di luar isi kontrak atau pekerja sambilan ini seperti jualan online, kerajinan, jual jasa, dan lain sebagainya. Intinya di luar perjanjian kerja ini, pihak kedua ternyata melanggar perjanjian kerja ya. Karena ini juga ada imbas balik dari pekerjaan yang seharusnya dikerjakan di sini ya. Dan pihak majikan dan pihak pertama merasa dirugikan karena adanya pekerjaan tersebut ya dari pihak kedua ya. Oke, selanjutnya ke pasal 6.3 ya. Apabila pihak kedua melanggar Undang-Undang Perburuan pasal 12 seperti terbukti adanya tindakan seperti menyiksa dan melakukan tindakan asusila atau tindakan-tindakan melanggar hukum terhadap pihak pertama atau keluarganya, maka pihak kedua dapat dipulangkan ke Indonesia. 6.4 Apabila pihak kedua mengalami kecelakaan dalam jam kerja dan lingkungan kerja yang ditentukan di dalam perjanjian kerja ini yang mengakibatkan pihak kedua luka berat, maka pihak pertama harus melaporkan kronologi kejadian tersebut kepada agensi Taiwan, instansi pemerintah Taiwan yang terkait, dan kantor dagang ekonomi Indonesia di Taipei. Hak dan kewajiban kedua belah pihak harus merujuk kepada hukum perlindungan kecelakaan kerja tenaga kerja. 6.5 Apabila pihak kedua meninggal dunia yang mengakibatkan pemutusan perjanjian kerja, pihak pertama harus melaporkan kronologi kejadian tersebut kepada agensi Taiwan, instansi pemerintah Taiwan yang terkait, dan kantor dagang ekonomi Indonesia di Taipei. Pihak pertama membantu mengatur pemulangan jenazah pihak kedua ke Indonesia yang biayanya diambilkan dari asuransi jiwa seperti yang tersebut dalam pasal 5.2 dan 5.3 di atas. Dan pasal 6.6 apabila pihak pertama melakukan hal berikut, pihak kedua berhak memutuskan perjanjian kerja. Pertama, selama masa perjanjian kerja, pihak pertama memperlakukan kekerasan atau sejenisnya yang bersifat memalukan pihak kedua. Pasal 6.6 paragraf 2, pihak pertama tidak membayar gaji atau tidak membayar penuh gaji pihak kedua. Yang ketiga, bekerja di luar perjanjian karena permintaan pihak pertama. Dan keempat, pihak pertama tidak jujur mengungkapkan isi dari perjanjian kerja itu sehingga pihak kedua percaya yang menyebabkan hak pihak kedua dirugikan. Nah, untuk yang pasal 6.5 ini, apabila pihak kedua meninggal dunia, di situ tertulis bahwa pihak pertama membantu mengatur pemulangan jenazah pihak kedua ke Indonesia yang membiayainya diambilkan dari asuransi jiwa seperti yang tersebut dalam pasal 5.2 dan 5.3 yang berbunyi bila pihak pertama tidak dapat membelikan asuransi tenaga kerja maka pertanggungannya minimal 300.000 NT. Di kecelakaan kerja dan majikan tidak membelikan astek atau asuransi jiwa, maka pihak pertama harus bertanggung jawab sebesar nilai pertanggungan yang harus dibayar oleh pihak asuransi. Jadi di pasal ini dijelaskan apabila pihak kedua melanggar undang-undang atau pihak kedua mengalami kecelakaan dan atau pihak kedua meninggal dunia, disitu sudah diatur ya. Dan apabila pihak pertama melakukan hal berikut, pihak kedua berhak memutuskan perjanjian kerja. Nah, yang pasal 6.6 ini pihak kedua lah yang bisa menuntut majikan apabila pihak pertama melanggar perjanjian kerja dan pihak kedua berhak memutuskan perjanjian kerja ini ya. Selanjutnya pasal 6.6 ayat 5,
pekerjaan yang ditentukan di dalam perjanjian kerja ini dapat membahayakan kesehatan pihak kedua. Setelah diminta untuk memperbaiki kondisi kerja pihak kedua, pihak pertama masih tidak mengambil langkah perbaikan. Dan pasal 6 paragraf 6, pihak pertama atau wali pihak pertama menderita penyakit menular yang dapat menular ke pihak kedua. Dan ayat 7, pihak pertama melanggar perjanjian kerja atau peraturan lain yang merugikan pihak kedua. Dan di pasal 6.7, selama perjanjian kerja apabila karena alasan tertentu yang mengakibatkan pihak pertama kehilangan izin untuk mempekerjakan TKI atau memenuhi hal-hal yang telah disebutkan pada perjanjian kerja ini, pasal 6.6, untuk memberikan perlindungan hak kerja pihak kedua, maka pihak pertama harus melepaskan kuota pekerja apabila pihak kedua tidak menyetujui untuk pindah majikan atau setelah dilakukan proses pindah majikan namun tidak mendapatkan majikan yang baru, maka kedua belah pihak setuju untuk memutuskan perjanjian kerja ini. Dan seluruh gaji sebelum pemutusan kerja harus diserahkan kepada pihak kedua. Pasal 7, jaminan pengobatan. Selama masa perjanjian kerja, pihak pertama membantu mengatur perawatan medikal kepada pihak kedua, baik disebabkan karena kecelakaan kerja maupun karena alasan lain, dan pihak kedua menerima perawatan yang diberikan oleh instansi perawatan yang sah di Taiwan. Dan pasal 8, hal lain-lain. Hal lain-lain ini menyangkut apabila terjadi bencana alam, peperangan, atau hal-hal yang tidak dapat dihindari, pihak pertama wajib mengatur keselamatan pihak kedua. Dan apabila pihak pertama tidak mampu menjalani kewajibannya kepada pihak kedua, maka penyelesaiannya harus mengacu kepada perjanjian kerja pasal 6.7. Apabila pihak kedua menjadi korban sehingga tidak dapat bekerja lagi, maka pihak pertama wajib membiayai seluruh biaya pengobatan dan biaya kepulangannya. Oke, untuk sampai pasal 8 kita bahas. Jadi di sini di pasal 6.6 itu menyangkut soal pihak pertama atau wali pihak, intinya pihak kedua berhak memutuskan perjanjian kerja apabila pihak pertama ada pelanggaran ya dari perjanjian kerja ini. Dan pasal 7 ada jaminan pengobatan yang diberikan pihak pertama untuk mengatur, membantu, merawat medikal ke pihak kedua, baik disebabkan karena kecelakaan kerja maupun karena alasan lain. Jadi jaminan pengobatan ini pihak pertama wajib memberikan untuk membantu mengatur atau perawatan medikal dan lain sebagainya itu dibantu ya. Dan hal lain ini menyangkut soal kecelakaan lain seperti bencana alam atau. Dan pasal 8 ini menyangkut bencana alam, peperangan atau hal-hal yang lain ya. Lalu pasal 9, bahasa yang digunakan. Kontrak ini tertulis dalam bahasa Mandarin dan Indonesia. Apabila ada perbedaan, maka yang diutamakan adalah bahasa Mandarin. Nah, di bawah itu ada note ya. Perjanjian kerja ini dibuat dalam rangkap 2. Dalam rangkap 2 berkas asli yang telah disahkan oleh Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di Taiwan dan disimpan masing-masing oleh kedua belah pihak. Sementara 2 berkas kopi, 1 berkas diserahkan ke Kantor Dagang Ekonomi Indonesia, 1 berkas disimpan oleh agensi Taiwan. Nah, lalu di situ ada tanda tangan pihak pertama, agensi Taiwan, alamat nomor telepon pihak kedua, dan KDI Taipei. Untuk yang belum jelas silahkan di kolom komentar ya, ada permasalahan apa. Semuanya itu sudah tertuang di perjanjian kerja kita ya. Dan ini adalah surat persetujuan tenaga kerja asing pindah majikan atau surat bukti kerja. Jadi apabila kalian ada tanda tangan surat persetujuan pindah, itu mendapatkan surat seperti ini ya. Dan ini surat survei atau pemeriksaan kesediaan TKA tenaga kerja asing melanjutkan kontrak, ganti majikan atau pulang ke negara asal. Jadi surat survei ini ada 3 pilihan ya, untuk melanjutkan kontrak atau ganti majikan. Biasanya surat survei ini setelah kalian finish kontrak ya, lalu bisa untuk ganti majikan atau masih di majikan yang sama atau pulang ke negara asal, itu adalah laporannya. Dan di sini ada surat bukti melanjutkan pekerjaan berdasarkan persetujuan tiga pihak tenaga kerja asing, majikan awal dan majikan baru.
Surat bukti melanjutkan pekerjaan berdasarkan persetujuan dan pihak tenaga asing dan majikan baru. Jadi di sini ada surat perjanjiannya ya, ada ketika kamu mau pindah majikan, di sini ada majikan baru dan majikan lama itu dipertemukan. Jadi untuk perpindahan alamat tempat tinggal itu dari majikan lama ke majikan baru itu ada ya. Dan di sini surat pemutusan kontrak kerja antara majikan dan tenaga kerja asing. Nah, surat pemutusan itu seperti ini ya. Nah, yang ini kedua belah pihak sepakat di tanggal pemutusan kontrak kerja, alasan pemutusan kontraknya kenapa dan bagaimana. Ini ada surat pemutusan kontrak ya. Oke, terima kasih untuk menonton dan silakan like, subscribe, nyalakan loncengnya biar tidak pernah ketinggalan info apa yang terupdate dan terbaru di Taiwan, dan untuk segala aturan dan untuk pengetahuan kita dan untuk edukasi yang selanjutnya ya. Follow di akun TikTok kita, fanpage kita, YouTube kita juga, di informasi ada di deskripsi ya. Untuk kolom komentar itu ada info pasporan, info konsul direct hearing dan lain sebagainya itu ada ya. Dan ini admin kita ada di, silakan ambil di link TikTok atau di link deskripsi juga ada fanpage, ada grup juga, di private juga. Oke, thank you. When you're outside in my mind, 'cause sometimes I look in her eyes and that's where I find a glimpse of us. And I try to fall for her touch, but I'm thinking of the way you are. When you're outside in my mind, 'cause sometimes I look in her eyes and that's where I find a glimpse of us. And I try to fall for her touch, but I'm thinking of the